setiap manusia itu harus pasti dan kudu wajib memiliki yang namanya silih asu. Nah, makna dari itu menurut versi saya, kebanyakan nih versi saya pribadi, kebanyakan untuk zaman sekarang itu bersosialisasi dengan keadaan, entah itu dengan alam, dengan bermasyarakat, yang namanya silih asu. Nah, sekarang itu kebanyakan tuh siapa orangnya pun jarang memakainya itu karena memiliki ego yang besar, seperti itu. Pasangan aing gitu. Itu benar seperti itu. Kalau bahasa Sunda seperti itu. Ya. Apa sih kan? Pasangan aing. Wabarakatuh. Sampurasun. Kasadayana. Alhamdulillah. Kurang di kesehatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini kebetulan saya diundang oleh Kang Haji. Tuh, saya Mang Adi. Saya sengaja nih berkunjung ke rumahnya Kang Haji. Ini mau bertanya-tanya Pak Haji. Sebelum bertanya saya pengen nanya dulu, ini siapa? Ini pada kemana ini? Mang biasa lagi sibuk. Ya, kebetulan dia dapat kerjaan ya. Alhamdulillah rezeki. Iya, biasa mangin cari orang dan jodoh, mungkin cari jodoh dan mencari gigi yang hilang. Iya, Itu mangin. tadinya kita mau rame-rame. Betul, kita mau berempat tadinya. Oh iya, Mang Dadang pun nggak tahu nih kemana. Mungkin sama di mencari dolar. Mencari dolar. Alhamdulillah ternyata Kang Andi bisa datang ke rumah saya, walaupun sederhana tapi alhamdulillah Mang Andi ini bisa datang. Bisa menyempatkan, alhamdulillah lagi ada waktu luang nih. Alhamdulillah. Semoga kedepannya kita full tim. Nah, betul. Ini saya mau bertanya-tanya nih, Kang Haji. Kan menurut yang saya tahu tentang satu penyidik ini, itu kan tentang apa namanya, sosok ya, sifat karakter, tapi bukan satu sosok saja. Betul. Satu sosok karakter saja. Nah, ini menurut Kang Haji ini tanggapan dari satu penyidik itu seperti apa? Mungkin bisa menjabarkan, kan mungkin tanggapannya berbeda. Ya, setiap orang pasti mempunyai filosofinya sendiri, maknanya pun sendiri. Saya di sini hanya untuk dasar-dasarnya saja. Saya pun tetap masih belajar. Ya, sama-sama. Kita masih belajar. Ya, menurut saya itu kalau misalkan Satrio ini ya kembali lagi itu kepada ilmu padi. Kalau versi saya pribadi ya, karena pun mempunyai versinya masing-masing, mungkin karena ini mempunyai versi masing-masing. Versi saya itu ya ilmu padi. Bagaimana ilmu padi itu? Karena setiap sifat atau karakter tokoh seseorang, kebanyakan nih di zaman sekarang ini, semakin tinggi anginnya pasti semakin kencang. Contoh itu, kita ambil contoh pohon kelapa. Dia makin menjulang tinggi ke atas, godaannya itu pasti makin kencang. Bagaimana kita harus menyadari dan mengartikan hidup ini, menjaga. Nah, yang saya maksudkan dengan ilmu padi, semakin tinggi itu kita tuh semakin merunduk. Walaupun nanti ada sosok yang lebih atau ekstra tinggi ilmunya atau tokohnya atau siapapun, kita harus tetap merunduk. Ya, seperti itu kan. Nah, dan setahu saya yang namanya ilmu padi itu kan semakin tinggi semakin merunduk.
kita pun harus bisa memaknai yang namanya ilmu padi itu. Jadi nggak seperti orang lain, waduh saya merasakan seperti Satrio Pingit, oh ternyata saya itu Satrio. Tidak bisa seperti itu, karena setiap orang itu mempunyai jiwa dan sifatnya menjadi satunya. Betul, seperti itu. Jadi intinya kalau menurut saya, saran dari saya pun, versi saya, janganlah menjadi sosok yang mempunyai egonya tinggi. Nah, seperti itu nggak bisa seperti itu. Semakin tinggi, ingat harus semakin merunduk supaya nih nanti ke depannya itu kita semua yang ada di bumi ini itu mempunyai, kalau Mang Nan bilang itu kaji rasa apa kaji diri, kalau saya nggak kaji diri. Nah, mengkaji diri itu kan harus bisa melihat nih seperti seseorang yang sedang kegelapan, kita harus terangi. Kalau versi saya itu yang benar harus diluruskan, yang lurus harus dibenarkan, karena kan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, itu kan. Berarti itu masuk ke dalam buah uga wangsit Siliwangi. Nah, itu dia seperti itu. Nah, dalam uga wangsit Siliwangi sendiri itu kan ada 3 versi tuh. Harus kita sebagai manusia harus saling asa, silih kasih, silih asuh. Nah, menurut versinya Kang itu apa sih gitu? Jadi silih asahnya itu seperti apa, silih asih seperti apa, silih asuh seperti apa? Oke, versi saya kita rangkum semua, kita rangkum ini semua. Kita tidak usah menjabarkan satu persatu. Semua setiap manusia itu harus pasti dan kudu wajib memiliki yang namanya silih asah, silih asuh. Nah, makna dari itu menurut versi saya, kebanyakan nih, versi saya pribadi, kebanyakan untuk zaman sekarang itu bersosialisasi dengan keadaan, entah itu dengan alam, dengan bermasyarakat, yang namanya silih asih, silih asah, silih asuh. Nah, sekarang itu kebanyakan tuh siapa orangnya pun jarang memakainya itu, karena memiliki ego yang besar, seperti itu. Pasal aing gitu. Itu benar seperti itu. Kalau bahasa Sunda seperti itu. Ya. Apa sih kan? Asal aing itu. Jadi merasa dirinya itu benar. Paling benar, paling jago. Ingat, saya masih ingat ucapan Kang Nan waktu saya diundang ke rumahnya. Langit aja itu ada tahapan sampai 7. Tahapan ke bawah pun, bumi pun ada tahapannya. Jadi kalau kita memiliki apa tadi bahasanya itu silih bukan paing aing, tidak usah mempunyai seperti itu. Kita mempunyai diri seperti ini, pasti ada yang lebih dari ini. Kita melihat orang dari segi lebih dari kita, pasti ada yang lebih lagi. Makanya dari situ kita harus mengkaji diri kita. Intinya kita harus saling menghormati. Itu saling menghormati sesama manusia, yang di atas ataupun yang di bawah. Betul. Dan cuma ingat sekali lagi, kita harus bisa saling menghargai pada siapapun, terutama pada alam. Karena alam tidak usah kita urus, dia tuh sudah bisa mengurus alamnya sendiri. Hanya manusia yang bisa merusak. Jadi manapun manusia yang bisa merusak. Makanya alam itu bisa menyediakan, padahal untuk manusia sudah sekolah disediakan. Alam malahan bisa mengurus dan menyediakan segalanya. Nah, itulah Tatar Sunda Siliwangi, kalau versi saya seperti itu. Luar biasa sekali. Ya kalau misalkan ada kesalahan mohon diluruskan juga, komen aja kan ya, bener ya. Karena kan kita makan cuma sharing biasa lah. Belajar lah sama-sama ya, sharing. Belajar. Nah kalau misalnya ada teman-teman yang mau menanyakan sesuatu, boleh ketik di kolom komentar. Nah itu dia, kolom komentar paling penting buat kita, Betul. betul. Jangan lupa kan. Oh iya benar, sabi.
like, subscribe, dan juga share. nah, Paling penting itu juara pokoknya. Ya. Bandung kan juara. Oke. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan gitu kepada teman-teman. kalau untuk disampaikan mungkin cukup. Cuma saya ingin memberi saran ke seluruh siapapun penonton yang akan tetap harus jaga diri, mawas diri. Nah, bisa dijelaskan kan mawas diri itu seperti apa? Nah, jaga diri, saya pasti patokannya ke alam. Kita itu harus beradaptasi dengan alam. Betul? Yang namanya jaga diri, kita harus bisa menjaga segalanya, apapun itu. Sifat ego, bisa menjaga lingkungan, alam semesta, itu yang harus kita jaga. Tetap merendah dimanapun kepada siapapun. Kita harus bisa menghargai di bawah dan di atas kita, tapi bukan untuk menakuti, karena beda versinya. Kita tetap harus menghargai, tapi tidak boleh menakuti. Seperti itu. Kalau kita mawas diri, kita kembali lagi pada diri kita sendiri. Nah, itu dia. Selain kita mengkaji diri, berarti mengkaji rasa. Itu dia, benar-benar menggali. Nah, itu ya seperti konten-konten makan. Mantap pokoknya. Itu teman-teman. Ada lagi. Kan, ayo apalagi mungkin bersambung dulu. Apalagi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang berkomentar atau menanyakan, nanti berlanjut ya. boleh, ini part satunya. Ini part 1, nanti ada kelanjutan. Betul. Oke, sekarang kita tutup aja. Boleh, kita tutup dulu ya. Kan? Sambil nunggu yang lain, mudah-mudahan ada yang merapat ke Nah, kita ya. betul. Kita pengen membahas dulu masalah pembukaan, apa sih namanya pembukaan. Kita kontak itu. Magna nanti. Boleh, mudah-mudahan itu pada Mudah-mudahan datang ada sih. waktunya ya. Betul. Mungkin sekian kanannya. Ya, kita tutup aja dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.